Halo semuanya, selamat datang di vlog Ono Suwono. Kali ini kita akan membahas tentang 16 hal yang menyebabkan peserta UTBK dicurigai oleh petugas. Ngeri kan? Mau tahu apa saja hal-hal tersebut? Simak terus video ini. Halo semuanya, para pejuang UTBK, baik kalian yang bertipe tukang cemas, mual, gak bisa tidur, grogi, maupun kalian para pejuang santuy yang mau UTBK lah, mau ujian sekolah, mau gunung meletus, kalian tetap saja santai. Kali ini kita akan membahas tentang ujian tulis berbasis komputer alias UTBK. Seperti yang kita ketahui, pelaksanaan UTBK dibagi menjadi dua gelombang. Gelombang pertama dilaksanakan mulai tanggal 12 April sampai 18 April 2021. Sedangkan untuk gelombang kedua dilaksanakan mulai tanggal 26 April sampai 2 Mei 2021. Banyak video yang membahas tentang teknis UTBK dan juga hal-hal yang harus kalian persiapkan ketika akan mengikuti UTBK. Sehingga pada video kali ini saya tidak akan membahas hal terkait itu, tapi saya akan membahas tentang 16 hal yang bisa menyebabkan kamu dicurigai oleh petugas UTBK. Ya, kecerobohan dan ketidaksengajaan yang kalian lakukan bisa berakibat pada hal-hal tersebut. Kalau kalian melakukan hal ini, maka kalian akan dicatat di berita acara pelaksanaan ujian atau BAPO. Nah, kalau sudah seperti itu, kalian bisa merasa cemas, grogi, pokoknya nggak enak hatinya, pokok pikiran sudah kacau, terus ambiar ujianmu. Nah, gak mau kan? Oh ya, hal-hal yang akan kita bahas ini beneran terjadi di pelaksanaan UTBK. Meskipun ada hal-hal yang konyol, tapi beneran itu terjadi. Apa saja 16 hal tersebut? Kita akan segera bahas. Tapi, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan segera subscribe. Dan juga jangan lupa nyalakan tombol lonceng agar nanti dapat notifikasi update video terbaru dari saya. Oke, kita mulai. Bilang action, Dek. Action. Pertama, foto di kartu peserta berbeda dengan aslinya atau berbeda dengan foto di kartu identitas. Foto yang sangat berbeda akan membuat petugas UTBK curiga kepada kalian. Apakah kalian peserta beneran atau joki ujian? Ada beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan ini. Pertama, mungkin kalian lebih cabi, alias kalian sudah lebih makmur atau bahagia, sehingga kalian bisa lebih berkembang. Kedua, lebih kurus, alias kalian sukses diet. Ketiga, bagi yang cewek, di foto dia pakai jilbab, ketika datang dia tidak pakai jilbab. Ya mungkin ketika itu sudah berubah. Atau sebaliknya, ketika di foto tidak pakai jilbab, kemudian ketika datang UTBK sudah berhijrah sehingga menggunakan jilbab. Nah, kadang susah bedainnya loh ini. Untuk hal seperti ini, kalian bisa menyesuaikan. Kalau kalian sudah terlanjur berhijrah, ya tentu saja kalian harus tetap memakai jilbabnya. Tapi kalian bisa membawa perangkat ataupun identitas lain yang bisa menyesuaikan dengan itu. Tapi kalau kalian ketika dulu sekolah kalian berjilbab, kemudian ketika datang UTBK kalian melepas jilbab, maka saran saya ketika UTBK pakai saja dulu jilbabnya supaya nanti petugas tidak kesulitan dalam mengamati kalian agar sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta ataupun kartu identitas ataupun di ijazah atau surat-surat keterangan yang lain. Tapi itu cuma saran, nggak mau ya nggak apa-apa sih. 4. Potongan rambut yang berbeda. Ini biasanya terjadi pada cowok. Ketika pandemi seperti ini mungkin tidak sempat potong rambut sehingga rambutnya panjang, maka sebaiknya potong rambut dulu sebelum mengikuti UTBK. Kalau kalian tipe yang tidak gampang membuat orang pangling sehingga kamu memiliki ciri-ciri tertentu, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kamu tipe yang gampang membuat orang pangling, sebaiknya potong rambutlah. Ya tentu saja di tempat potong rambut yang menerapkan protokol kesehatan. Hal yang kedua yang membuat kalian akan dicurigai oleh petugas UTBK adalah tidak membawa ijazah asli. Atau kalian membawa fotokopian ijazah tetapi tidak dilegalisasi. Atau justru kalian membawa fotokopian dari legalisasi. Lebih parah lagi. Ini juga sering kejadian. Mungkin kalian beranggapan bahwa membawa fotokopian saja sudah cukup. No. Jangan sampai lupa dan jangan sampai teledor. Kalian harus membawa ijazah asli atau fotokopian yang dilegalisasi dengan cap basah atau cap asli. Hal ketiga yang membuat kalian akan dicurigai oleh petugas UTBK adalah kalian membawa surat keterangan masih duduk di kelas 12 tetapi tidak ada cap asli atau cap basah atau tidak ada fotonya.
Seperti halnya ijazah, maka surat keterangan ini juga harus valid, di mana dibuktikan dengan adanya foto berwarna dan juga cap asli dari sekolah. Nah, jangan lupa, cap asli harus menempel atau mengenai bagian foto kalian. Keempat, membawa kartu ujian atau kartu peserta tetapi tidak update. Tunggu dulu, maksudnya gimana? Jadi, terkadang sistem UTBK itu ada update terkait ruang, jam, dan informasi lainnya. Pernah suatu ketika, ada peserta yang datang ke sebuah ruangan tapi namanya tidak terdaftar di ruangan tersebut. Nah, apa yang terjadi? Setelah diusut, ternyata kartunya dicetak sehari sebelumnya. Jadi begitu oleh panitia dicek di sistem, ternyata untuk hari itu, nama dia sudah ada di ruangan yang lain. Nah, ternyata di hari yang sama itu sistem bisa berubah. Waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk mengerjakan soal harus terjeda oleh hal tersebut. Bagi sebagian orang mungkin ini akan sangat mengganggu. Kalian bisa menjadi grogi, cemas, panik, atau mungkin bagi sebagian yang lain ambyar. Oleh karena itu, meskipun kalian sudah mencetak kartunya, maka ada baiknya di pagi hari sebelum kalian berangkat atau mungkin setelah subuh, begitu kalian mengecek kembali di sistem apakah ada perubahan atau tidak. Kalau ada perubahan, kalian bisa cetak kembali, tapi kalau tidak, paling tidak kalian sudah bisa berjaga-jaga dan merasa aman. Oke, selanjutnya. Kelima, tidak membawa kartu identitas asli. Setiap peserta harus membawa kartu identitas asli. Kalian bisa memilih membawa salah satu antara dari KTP, SIM, kartu pelajar. Atau untuk berjaga-jaga kalian bisa membawa ketiganya. Nah, supaya kalian merasa tenang dan aman. Oh iya, jangan membawa fotokopian kartu identitas. Kecuali sudah mendapatkan pengesahan atau legalisasi dari pihak yang berwenang. Kalau kartu identitas kalian hilang, maka harus ada surat keterangan dari kepolisian. Kalau kartu identitas kalian rusak atau mungkin sedang dalam kepengurusan, maka harus ada surat keterangan dari pihak berwenang, seperti dari kelurahan, kecamatan, atau dari dinas catatan sipil. Hal keenam yang membuat kalian akan dicurigai oleh petugas UTBK adalah membawa ijazah SMP. Yes, serius, beneran, itu kejadian beneran. Ada loh yang sampai salah ambil ijazah, yang harusnya bawa ijazah SMA, tapi malah yang diambil ada ijazah SMP. Ini kejadian di depan mata saya sendiri. Makanya, kalian harus benar-benar mengecek secara teliti bahwa ijazah yang kalian bawa itu adalah ijazah SMA, bukan ijazah SMP. Kan beda ya, ijazah SMP dengan ijazah SMA. Kenapa bisa tertukar? Ketujuh, sudah lulus tapi yang dibawa bukan ijazah, melainkan surat keterangan masih duduk di kelas 12. Hal ini kalau kalian lakukan, maka akan membuat petugas itu bingung, malah cenderung curiga. Loh, Anda sudah lulus, tapi kok yang dibawa surat keterangan masih duduk di kelas 2? Nah, Anda ini peserta beneran atau Anda ini joki? Jangan lakukan ya. Kedelapan, datang pakai kaos oblong. Kalau ini, petugas akan curiga, kamu ini niat beneran atau tidak? Niat enggak sih mau ikut ujian? Niat enggak sih mau masuk kuliah? Niat enggak sih mau masuk kuliah di perguruan tinggi negeri? Jadi, posisikan dirimu atau kondisikan dirimu sebaik mungkin pakai kemeja sebagaimana sudah ditetapkan di aturan UTBK, maka jangan sampai kalian menggunakan kaos oblong. Pakai pakaian serapi mungkin, sebagus mungkin yang kalian bisa. Ya, pakai kemeja lah. Kalau tidak pakai kemeja, ya pakai yang sopan. Kalau kalian punyanya kemeja warna putih, ya gunakan saja kemeja warna putih. Ini adalah satu kesempatan yang menentukan salah satu jalan di hidupmu. Maka persiapkan sebaik mungkin, gunakan apa yang kalian bisa, serapi mungkin, sebagus mungkin. Kalau tidak punya kemeja, ya kalian bisa pinjam ke teman lah. Kan pinjam sehari nggak masalah, ya kan? Jangan malu. Toh saya dulu ketika ujian masuk di perguruan tinggi negeri, saya itu pakainya baju koko, baju muslim atau baju takwa. Ya nggak masalah, yang penting rapi, sopan, dan tidak menggunakan kaos oblong, tidak melanggar ketentuan. Tapi ya jangan lebay. Ada loh yang datang ketika ujian itu berdandan seperti mau fashion show, atau mungkin mau sesi pemotretan. Jadi dia pakai pakaian yang sangat mencolok, kemudian pakai anting yang kewer-kewer, kemudian pakai kalung, pakai cincin, gelang, dan sebagainya seperti
mau ada hajatan. Gak perlulah yang sampai seperti itu. Kesembilan, datang pakai sendal. Ada kan? Jawabannya ya, ada. Itu pernah kejadian. Sudah sesuai aturannya bahwa ketika kalian datang di ujian UTBK, kalian harus memakai sepatu dan berpakaian rapi, tidak pakai kaos oblong juga. Nah, pada kasus tertentu, kalau memang kalian memiliki kaki yang sedang sakit, nah maka kondisi itu kalian bisa dimaklumi. Ke-10, memakai jam tangan, smartwatch, atau aksesoris yang lain. Di saat ujian seperti ini, kalian nggak perlu menggunakan aksesoris apapun. Bahkan jam tangan, smartwatch, kalung, anting, gelang, cincin, semuanya mending ditaruh, tidak usah dipakai. Khusus untuk jam tangan, baik itu jam tangan analog maupun jam tangan digital ataupun smartwatch, maka petugas pasti akan meminta kalian untuk melepasnya. Karena dicurigai nanti bisa digunakan sebagai alat komunikasi. Nah, bagi kalian untuk yang cewek menggunakan bros itu nggak usah aneh-aneh, nanti juga dicurigai sebagai alat komunikasi. Hal ke-11 yang membuat kamu akan dicurigai oleh petugas UTBK adalah HP kamu tidak dimatikan. Ini penting untuk kalian perhatikan bahwa sebisa mungkin handphone itu dimatikan sebelum masuk ke ruangan. Dan biasanya petugas juga akan meminta hal tersebut. Saran saya untuk benar-benar dimatikan, jadi bukan hanya di mode silent. Cek juga alarmnya, apakah masih ada alarm yang akan aktif, sehingga nanti ketika kalian sedang mengerjakan soal tiba-tiba ada alarm yang berbunyi. Nah, tentu itu akan mengganggu. Jadi, ingat selalu untuk mematikan handphone kalian benar-benar mati sebelum memasuki ruangan UTBK. Ini ada kejadiannya loh. Nah, kalau kamu tipe yang punya kebiasaan seperti itu, coba deh mulai sekarang untuk dikurangi. Kalau kalian saat mengerjakan soal kemudian ngomong sendiri, ya tentu kalian akan menarik perhatian dari petugas. Bisa jadi petugas akan curiga, kalian ini sedang ngomong dengan siapa? Apakah melalui komunikasi yang dari telinga, atau mungkin yang ada di balik baju, atau mungkin di kancing? Ya, petugas pasti akan curiga. Hal ke-14, melakukan gerakan yang aneh dan tidak perlu seperti sering pegang telinga atau sering pegang kancing baju. Petugas akan curiga kalian ini sedang melakukan komunikasi tertentu atau sedang melakukan kode tertentu. Nah, lalu bagaimana kalau kalian punya kebiasaan, kalian biasa menghitung kancing baju untuk menentukan jawaban A, B, C, atau D? Ya, kalau saran saya mulai sekarang gantilah gitu ya. Biasakan untuk tidak menghitung kancing baju. Lalu menghitung apa? Ya misalnya menghitung ruas jari atau mungkin ya pokoknya yang lain lah selain kancing baju yang menimbulkan kecurigaan. Kenapa sih? Kadang-kadang kalau kancing bajunya yang aneh, bentuk khusus, itu kadang dicurigai adalah alat komunikasi. Ke-15, sering bolak-balik ke toilet. Memang sih sudah ada aturannya bahwa kalau kalian sudah mulai mengerjakan soal, maka kalian sudah tidak boleh lagi keluar maupun ke toilet. Tapi kalau kondisi mendesak, maka kalian biasanya akan dipersilahkan oleh petugas ke toilet dengan didampingi oleh salah satu dari petugas di sana. Tentu saja kalau hanya sekali mungkin itu wajar ya. Tapi kalau kalian berkali-kali, 2 kali atau lebih, maka kalian akan dicurigai. Loh, kalian ini ngapain sih? Kenapa bolak-balik ke toilet? Jangan-jangan ada sesuatu yang disembunyikan di toilet. Jadi, pastikan kamu sudah ke toilet selama masih diperbolehkan oleh panitia atau petugas yang ada di sana. Nah, kalau sudah mulai mengerjakan soal, maka sebisa mungkin kalian tidak perlu keluar atau tidak perlu ke toilet. Maka persiapkanlah baik-baik sehari sebelumnya atau beberapa hari sebelumnya. Jangan mengkonsumsi makanan yang berbahaya, dalam arti misalnya pedas, asam, atau makanan jenis lain yang akan berdampak pada pencernaan kalian, sehingga ketika ujian kalian akan bermasalah. Misalnya harus bolak-balik toilet, mules, beser, dan sebagainya. Ini adalah tambahan di mana kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini. Sebelum masuk gedung, kalian akan diperiksa apakah suhu badannya normal di bawah ketentuan yang sudah ada.
Kalau lebih dari ketentuan yang ada, maka kalian akan dipersilahkan untuk menunggu sebentar, kemudian akan dicek kembali pada waktu tertentu. Kalau sudah sesuai, maka kalian akan dipersilahkan untuk masuk ke gedung. Tapi kalau tidak, maka kalian bisa dicurigai menderita gejala COVID-19. Nah, menyita waktu bukan? Padahal sebenarnya kamu sehat-sehat saja, nggak ada masalah. Cuma gara-gara suhu badan di atas ketentuan yang ada. Naiknya suhu badan kalian bisa disebabkan oleh beberapa hal. Biasanya bagi kalian yang datang ke tempat ujian menaiki motor, maka kalian akan kena panas nih biasanya. Tapi kalau datang pagi sih belum. Tapi kalau dapat ujian sesi siang, maka kalian akan mendapati suhu kalian panas karena mengendarai kendaraan seperti sepeda motor. Atau pada kondisi lain, kalian datang menggunakan mobil, tetapi AC-nya tidak nyala, sehingga suhu badan kalian juga naik. Nah, ketika dicek sebelum masuk ke ruangan, ternyata suhu badan kalian di atas ketentuan. Ini bisa terjadi. Untuk mengatasi hal tersebut, maka saya sarankan kalian bisa datang ke tempat ujian lebih awal, sehingga kalian bisa mendinginkan tubuh kalian, bisa lebih rileks. Kemudian ketika akan memasuki ruangan atau memasuki gedung, kalian sudah pada kondisi suhu badan yang normal. Oke, itu tadi 16 hal yang berpotensi membuat kalian dicurigai oleh petugas UTBK. Semoga video ini bisa memberi kalian informasi tambahan dan kalian bisa mempersiapkan diri lebih baik lagi sebelum mengikuti ujian UTBK. Saya menyampaikan maaf kalau ada kata atau sikap yang kurang berkenan dalam menyampaikan video ini. Ini semata hanya digunakan agar video ini tidak membosankan dan juga tidak terlalu kaku. Kalau ada kritik, saran, masukan, dan pertanyaan, atau mungkin hanya sekedar ingin cerita bagaimana pengalaman saat mengikuti UTBK, silahkan bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like kalau suka dengan video ini, share kalau video ini bermanfaat, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng supaya bisa mendapatkan update video terbaru dari vlog saya ini. Saya undur diri dan sampai jumpa di vlog saya yang lain. Terima kasih, sampai jumpa.